Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Baiklah, kita mulai dari ayat pertama, yakni Qul huwallahu ahadun. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Qul artinya katakanlah. Tentu kita paham ini adalah fi'il amr. Dia kata kerja perintah. Mabni ala sukun, tetapnya atas sukun sehingga dibaca qul, dan fa'il merupakan dhamir mustatir, takdirnya adalah anta. Fa'il atau pelakunya adalah anta. Qul, katakanlah. Berikutnya adalah huwa. Huwa diterjemahkan dialah atau dia. Huwa merupakan dhamir munfasil. Dia juga merupakan sebagai dhamir sya'ni. Huwa di ayat ini merupakan dhamir sya'ni. Mabni alal fathi, tetapnya atas fathah di sana. Fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa karena dia sebagai mubtada. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa huwa di sini merupakan dhamir sya'ni. Dhamir sya'ni itu apa? Disebut juga sebagai dhamir hadis, dhamir qissah, dan dhamir amr, atau juga dhamir majhul atau majhul saja. Ulama Basrah memilih istilah dhamir sya'ni, sementara ulama Kufah memilih istilah dhamir majhul. Sebagian menggunakan istilah dhamir sya'ni dalam kondisi ungkapan muzakkar dan istilah dhamir qissah dalam kondisi ungkapan muannas. Dhamir sya'ni adalah dhamir di awal kalimat yang tidak merujuk pada lafaz tertentu dan kesamarannya diperjelas oleh kalimat sesudahnya. Dhamir sya'ni boleh diterjemahkan urusannya, perkaranya, masalahnya, kisahnya, ceritanya, kondisinya, kasusnya, dan makna-makna yang semisal dengannya. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama ini ketika disampaikan huwallahu ahad, maka urusannya, perkaranya, masalahnya, kisahnya, ceritanya, kondisinya, kasusnya bahwa Allah adalah Esa. Jadi dhamir sya'ni sekali lagi adalah dhamir di awal kalimat yang tidak merujuk pada lafaz tertentu dan kesamarannya diperjelas oleh kalimat sesudahnya. Jadi huwa di atas adalah dhamir sya'ni karena berada di awal kalimat, tidak merujuk pada lafaz tertentu dan kesamarannya diperjelas sesudahnya, yaitu ungkapan Allahu ahad, Allah adalah Esa. Karena itu dhamir huwa pada kalimat di atas diterjemahkan urusannya, perkaranya, masalahnya, kisahnya, ceritanya, kondisinya, dan kasusnya bahwa dialah Allah adalah Esa. Berikutnya Allah, tentu saja ini adalah lafdzul jalalah. Dia berkedudukan sebagai mubtada tsani, mubtada atau awalan yang kedua. Sehingga kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhammah? Karena mubtada atau awalan itu masuk sebagai marfu'atul asma. Isim yang marfu tanda rofaknya adalah dhammah. Jadi sekali lagi dia marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Berikutnya adalah ahadun. Ahadun artinya yang Maha Esa atau tunggal. Ahadun, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhammah? Karena dia sebagai mubtada untuk Allah. Kenapa kemudian kadang khobar itu disebut khobarnya mubtada? Karena kita juga pernah mempelajari bahwa ada khobarnya inna, ada khobarnya kana, dan lain sebagainya. Dan ini adalah khobarnya dari mubtada. Ahadun khobarnya mubtada, dalam hal ini Allah. Jadi khobar lil mubtada Allah, marfu'un tentu saja marfu, tanda rofa'nya adalah
dhammah dhahirah fi akhirih. Berikutnya yang kedua adalah Allahus Samad. Artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah, lafzul jalalah, kita terjemahkan Allah, dia merupakan isim yang ma'rifat yang jatuh di awal kalimat, maka bisa dikatakan bahwa berkedudukan sebagai mubtada. Tentu mubtada masuk dalam marfu'atul asma, isim yang marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah dhahirah fi akhirih. Dhammah di bagian akhirnya. Kenapa? Karena dia adalah isim yang mufrad, isim yang tunggal, yang ketika berkedudukan marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah. Begitu juga dengan as-samadu. As-samad artinya tempat bergantung. Kenapa harokat akhirnya adalah dhammah? Karena dia sebagai khobar dari mubtada Allah. Jadi ketika kita berbicara tentang jumlah ismiyah, kalimat sempurna yang diawali dengan isim atau kata benda, maka komponen utamanya ada dua ya, yakni pertama mubtada, yang kedua khobar, dan kedua-duanya marfu. Tanda rofaknya tentu menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, ketika dalam hal ini isim mufrad, tanda rofaknya adalah dhammah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam di sini merupakan huruf jazm, diterjemahkan tidak. Jadi kita sudah pernah mempelajari ketika kita menyampaikan lam, dia merupakan huruf jazm, artinya dia menjazmkan, dia mabni tetapnya atas sukun di sana, lam artinya tidak. Berikutnya adalah yalid. Yalid artinya beranak. Yalid, kenapa kemudian dia majzum? Karena dia diawali oleh amil atau faktor-faktor yang menjazmkan, dalam hal ini adalah lam. Sehingga yalid dia majzum, wa alamatu jazmihi as-sukun. Alamat jazmnya adalah dengan sukun di bagian akhirnya, dan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa, dalam hal ini adalah Allah Ta'ala. Kalau kita perhatikan sekali lagi, yalid merupakan fi'il mudhari' majzum. Ketika kita mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah walada yalidu wiladatan, walidun mauludun, lid la talid. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka fi'il mudhari ini bisa kita tasrif menjadi yalidu yalidani yaliduna, talidu talidani yalidna, talidu talidani taliduna, talidina talidani talidna, alidu nalidu. Dan ketika kita mentasrif, yalidu ini menjadi fi'il mudhari yang majzum, tanda jazmnya adalah sukun di sana, yang awalnya yalidu menjadi yalid. Berikutnya adalah walam. Walam artinya dan tidak. Wawu di sini tentu wawu atof, dan lam sebagaimana tadi disampaikan dia merupakan huruf jazm. Berikutnya adalah yulad, artinya diperanakan. Yulad merupakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang majhul, dia adalah kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, dan dia dalam keadaan majhul atau pasif. Kalau maklum itu aktif, maka majhul artinya pasif. Dan dia juga majzum. Kenapa majzum? Karena diawali oleh amil jazm di sana, yaitu lam. Karena dia adalah majhul, tentu tidak ada fa'il atau pelakunya di sana, dan diganti dengan naibul fa'il, yakni dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Jadi Allah tidak diperanakan.
Nah, kalau kita perhatikan yuladu merupakan fi'il mudhari majhul. Sebagaimana tadi disampaikan, ketika kita mentasrif secara istilahi, maka normalnya dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar fa'il maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya dari walada yalidu wiladatan walidun mauludun lid la talid. Nah, ketika kemudian menjadi majhul, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, ketika merubah fi'il ma'lum menjadi majhul, dalam hal ini fi'il mudhari, maka dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir, mendomahkan di awalnya dan memfathahkan sebelum akhirnya. Ya, harus dibedakan antara fi'il mudhari majhul dengan fi'il madhi majhul. Nah, sekali lagi ketika kita merubah fi'il mudhari dari ma'lum menjadi majhul, maka mengikuti kaidah dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Didomahkan awalnya dan difathahkan sebelum akhirnya, sehingga yalidu menjadi yuladu. Yuladu, yuladani, yuladuna, tuladu, tuladani, yuladna, tuladu, tuladani, tuladuna, tuladina, tuladani, tuladna, uladu, nuladu. Itu ketika fi'il mudhari majhul. Nah, tetapi pada kondisi sekarang fi'il mudhari majhul dan majzum karena didahului oleh amil jazm, maka yang awalnya dari yuladu menjadi yulad karena majzum tanda jazmnya adalah sukun di bagian akhirnya. Terakhir adalah walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Walam artinya dan tidak, tentu kita paham. Wawu atof di sana, lam sebagai amil jazm atau dalam hal ini huruf jazm, dan mabni atas sukun dibaca lam. Yakun, yakun artinya ada atau sedang ada. Nah, yakun ini merupakan fi'il mudhari naqis. Dia adalah fi'il mudhari kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, tetapi dia masuk sebagai fi'il naqis yang kurang. Majzum, dia jazm karena didahului oleh lam di sana, dan alamat jazmnya, tanda jazmnya adalah sukun di sana. Kalau kita perhatikan tentu yakun fi'il mudhari yang majzum. Ketika kita mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar fa'il maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya dari kana, yakunu, kaunan, kainun, makunun, kun, la takun. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna, takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takunna, akunu, nakunu, yakunu merupakan fi'il mudhari, dan ketika dia majzum tentu tanda jazmnya adalah sukun di sana. Wawunya juga sukun sehingga wawunya tidak terbaca. Yakunu menjadi yakun. Berikutnya adalah lahu. Lahu artinya baginya. Lahu tentu ini adalah syibul jumlah. Dia adalah susunan jar majrur terdiri dari li dan al-had. Mahalnya adalah majrur karena dia merupakan isim yang didahului oleh huruf jar. Tetapi kita paham isim domir tentu mabni sehingga tanda jarnya tidak terlihat di sana. Lahu tentu saja sebagai syibul jumlah, tentu dia muta'alliq, dia ta'alluq memiliki keterkaitan makna dalam hal ini dengan khobarnya yakun. Khobarnya yakun adalah kufuan. Kufuan artinya setara. Kufuan, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia sebagai khobarnya yakun atau khobarnya kana itu sendiri. Kita ingat kana memiliki amalan, dia merofahkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Sehingga karena kufuan ini merupakan khobarnya yakun atau kana itu sendiri, maka
dia masuk sebagai isim yang mansub, tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya. Ahadun. Ahadun artinya seorang. Ahadun, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhammah? Karena dia adalah isimnya yakun itu sendiri. Jadi ahadun merupakan isimnya kana yang posisinya diakhirkan, sehingga isim yakun muakhar. Tentu saja karena dia adalah isimnya kana, tentu dia marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah di bagian akhirnya, sehingga dibaca ahadun artinya seorang. Baiklah, secara ringkas bisa kita katakan qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.